Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa lanabluwannakum bisay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita hanturkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita berbagai macam kenikmatan, baik itu nikmatnya iman, nikmatnya Islam, nikmatnya sehat. Yang kedua adalah marilah kita curahkan salawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi besar kita, suri tauladan kita. Siapakah beliau? Beliau adalah Nabi akhir zaman, penutup para nabi. Beliaulah yang telah membawa kita dari zamannya kegelapan menuju zaman terang benderang. Bukan terang karena matahari yang menyinari siang hari, bukan terang karena lampu yang menyinari sekeliling ini, namun terangnya iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapakah beliau? Ila habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurahkan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para pengikutnya dari dulu hingga akhir zaman, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Darul Quran Wal Khufas Abi Umi Haji Sarmadi Al-Bantani Al-Palembangi Al-Mukarram, Bapak Muhammad Hamdani AMK SKM MKes Biomed beserta para keluarganya, semoga dijaga kesehatannya dan semoga dikabulkan doa-doa oleh Yang Maha Kuasa. Yang terhormat Ustadz wal Ustazah yang telah mengajar dan mendidik kami di pondok pesantren yang tercinta ini, Pondok Pesantren Abi Umi. Yang terhormat para kawan-kawanku sekalian, semoga diridhai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tausiah yang berjudul Sabar dalam Menghadapi Musibah. Di dalam kehidupan ini banyak berbagai macam lika-liku yang kita temui. Ada suka, ada duka, ada bahagia, ada derita, ada sakit, ada sehat, ada tawa dan ada juga tangisan air mata. Semuanya adalah lika-liku kehidupan. Semua kita ini memiliki masalah, entah itu masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah sekolah, ataupun lain sebagainya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisay'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan rasa ketakutan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menjelaskan bahwa kita manusia, kita umat baginda Rasulullah, pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah itu ujian dari keluarga, entah itu ujian dari sekolah, entah itu ujian dari ekonomi dan lain sebagainya. Semua akan diuji, semuanya kita akan diuji.
baik itu bapak-bapak, baik itu ibu-ibu, anak-anak, para remaja, para orang tua semua akan diuji. Bapak kita yang bekerja di kebun sebagai petani akan diuji oleh Allah kemarau. Bapak kita yang bekerja di laut akan diuji oleh gelombang besar, cuaca yang tidak mendukung. Bapak kita yang bekerja di jalan akan diuji oleh Allah dengan kemacetan, dengan dikitnya penumpang dan lain sebagainya. Dan termasuk ibu kita yang ada di rumah akan diuji oleh Allah dengan banyaknya pekerjaan, baik itu mencuci piring, mencuci baju dan lain sebagainya. Dan kita para santri, para siswa akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyaknya tugas, banyaknya hafalan dan banyaknya pekerjaan-pekerjaan yang harus kita selesaikan. Semua kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas mengapa Allah menguji kita? Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 214 yang berbunyi, Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma yatikum masalal ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa'i wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rusulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Yang artinya, ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang ujian kepada kamu sebagaimana orang-orang sebelum kamu diuji. Ayat ini menjelaskan para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita manusia, jikalau kita ingin masuk surga, surganya Allah, tidak mungkin kita masuk begitu saja. Kita harus diuji dulu. Kita harus dibersihkan dulu dari dosa-dosa. Begitu juga orang-orang sebelum kita, mereka diuji. Sebagaimana contoh terhadap di dunia ini, jikalau para siswa ingin naik kelas dari kelas 1 ke kelas 2, maka harus mengikuti ujian penaikan kelas. Jikalau siswa itu tidak lulus ujiannya, nilainya jelek, maka dia tidak akan naik kelas. Begitu juga dengan kita. Allah menguji para hambanya supaya hambanya bisa naik derajatnya di mata Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus bersabar. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 200 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian, bersiap siagalah dan bertakwalah kepada Allah agar engkau beruntung. Ayat ini menjelaskan bahwa kita seorang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Kita dianjurkan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Imran tadi bahwa untuk menghadapi ujian tersebut kita harus bersabar. Sabar dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah sabar dalam ketaatan. Sebagaimana contoh pada bulan ini, bulan Ramadan, kita sabar dalam menjalani berpuasa. Itu adalah salah satu contoh dari sabar ketaatan kepada Allah. Yang kedua adalah sabar dalam menjauhi larangannya. Walaupun kita dapat melakukan larangannya Allah dengan mudah, dengan tidak ada yang melihat, tapi kita harus tetap sabar dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah sabar dalam ujian yang diberikan Allah kepada kita. Lantas apa ciri-ciri orang yang bersabar? Alladzina idza asabatuhum musibah, dan apabila mereka ditimpa musibah, qalu, berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila mereka ditimpa musibah, baik itu kematian saudara ataupun orang tuanya, ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik itu harta ataupun benda yang kita miliki hilang karena dicuri, ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik itu sakit,
kita harus juga mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena mengapa kalimat ini yang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun artinya kami milik Allah lah, kita ini milik Allah, dan kepada Allah lah kita akan kembali. Dan termasuk sehat itu adalah milik Allah, dan kepada Allah lah sehat itu akan kembali. Jadi jikalau ciri-ciri orang yang bersabar itu, jikalau ditimpa musibah, dia berkata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lantas apa sih balasan bagi orang-orang yang bersabar? Ulaika alaihim salawatun min rabbi wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita orang-orang yang bersabar dalam menghadapi ujian dari Allah ini, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita dan akan merahmati kehidupan kita. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lewat karena kita telah bersabar dalam menghadapi ujian. Dan Allah juga memberi petunjuk bagi orang-orang yang sabar. Jadi kita yang bersabar akan ditunjukkan oleh Allah jalan terbaik, tempat terbaik, pekerjaan terbaik. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang menunjukkan kepada hamba-hambanya yang sabar. Di ayat lain Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu ta'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi kita orang beriman, jikalau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Dengan apa? Dengan cara sabar dan sholat. Jadi kita harus tetap bersabar, harus tetap sholat. Tidak mungkin kita bersabar saja tetapi tidak sholat. Berarti dia tidak sabar dalam ketaatan. Innallaha sabirin. Sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalau kita bisa bersama dengan orang yang kita sayangi, jikalau kita bisa bersama dengan orang yang kita cintai, betapa bahagianya tak terhingga. Jikalau kita bisa berkumpul dengan keluarga, jikalau kita bisa berkumpul dengan saudara-saudara, betapa bahagianya kita. Bagaimana jikalau kita bersama Sang Khalik yang telah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Subhan, Masya Allah, kebahagiaan yang tak terkira. Kita ingin ini dikasih, kita ingin itu dikasih. Allah kasih semuanya untuk para hambanya yang sabar. Karena mengapa? Karena hambanya sudah bersama Sang Khalik yang menciptakan langit dan bumi, yang menghendaki segala sesuatu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Yang baik dan yang bagus itu hanyalah datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kesalahan itu datangnya dari saya sendiri selaku hamba, selaku manusia yang tak luput dari salah dan dosa. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada pemirsa saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.